Halo, selamat pagi. Kali ini kita berada di Pasar Beringharjo. Kita mau jalan-jalan di Pasar Beringharjo untuk lihat eh, oleh-oleh kuliner yang ada di Pasar Beringharjo. Dan ini kita udah jalan-jalan pagi sekitar Malioboro. Memang untuk perjalanan ke Jogja, khususnya jalan-jalan Malioboro untuk jalan pagi, cukup enak ya ketika kita punya plan jalan pagi di Malioboro karena memang vibes-nya beda. Dan di Pasar Beringharjo kita lihat banyak dastermu yang di rumah, Beb. Itu semua ada di sini. Dan Pasar Beringharjo ini terkenal dengan pasar dengan harga yang terjangkau. Jadi ini salah satu tempat kita jalan-jalan di Pasar Beringharjo ini ya, melihat oleh-oleh ataupun buah tangan untuk keluarga yang ada di rumah. Dan parkiran pun bisa kita parkir mobil di samping pasar dari Beringharjo. Dan ini kita mau explore dulu, lihat wisata-wisata kuliner yang ada di sini. Nah, ini perjalanan kita tadi jalan pagi di sekitar Malioboro, mampir di Beringharjo. Terus ini lokasi pasar, kita memang pengen kulineran di sini. Nah, ini warung Pak Sukir. Jadi mulai nasi campur atau nasi rames, soto, semuanya ada di sini lengkap. Dan ini vibes-nya nongkrong di warung makan Pak Sukir. Selamat pagi, sedikit review kita nginep di Jogja. Ini kita di La Luna Resort. Ini merupakan salah satu penginapan eco-friendly dengan nuansa vintage ya, dimana di La Luna ini konsepnya cukup unik karena dia seperti halnya rumah tradisional yang berpadukan dengan pemandangan ini ya, taman atau garden. Dan kita lihat di sebelah kiri saya ini banyak cottage. Jadi cottage-nya sini per malam cuma sekitar 300 ribuan. Dan kita lihat ini, kita mau review kamar dari Dandelion. Ini tempat kita menginap di sini dalam satu malam. Nah, di sini sudah terdapat AC, fasilitas amenities, dan kamar. Jadi kamarnya seperti kamar manten. Terus kita lihat lagi. Nah, ini toiletnya pun dengan bathtub terbuka. Dengan toilet terbuka. Jadi per malam dengan harga 300 ribu sini cukup worth it ya. Halo, selamat siang. Kali ini kita berada di Warung Simbok. Ini salah satu pemberhentian atau rest area yang dimana kita menuju ke Gunung Kidul, tepatnya mau ke Jungwok Resort. Kita mampir dulu di Warung Simbok. Jadi di Warung Simbok itu khasnya ya nasi gurih dan ayam ingkung. Tadi pesen yang menu paketan ya. Jadi kita menikmati hidangan di sini. Dan di sini merupakan tempat yang menurut saya asri ya. Di saat kita mampir ke sekitar Gunung Kidul. Dan ini nuansa yang cukup asri ketika kita mampir di Warung Simbok. Oke, selamat sore. Kali ini kita berada di Jungwok. Ini tepat di beach clubnya. Tepat di belakang saya ini adalah pemandangan dari pantai selatan Pulau Jawa. Dan fasilitas ini sangat lengkap ya, mulai taman bermain anak-anak, lalu ada hall, lalu ada beberapa spot playground dan juga mini pool untuk anak-anak, semuanya ada di sini. Dan ini kita menikmati pemandangan yang sangat indah dan sangat keren berada di Jungwok. Jadi Jungwok ini salah satu pengembangan resort yang ada di Jogja. Dan ini merupakan tempat untuk pemesanan makanan ada di sini. Dan kita lihat sana ruangan utama, dan ini salah satu view yang menurut saya paling keren ya ada di Jungwok. Berasa kita seperti halnya di Santorini. Nah. Dan di Gunung Kidul ini sudah banyak perkembangan, khususnya jalan untuk lintas selatan Pulau Jawa. Ini udah dibentuk sedemikian rupa dan memang suasananya cukup keren.
Oke, good morning. Kali ini kita berada di tempat restoran dari Jungwok ini. Dan kita mau sarapan kamar 502 ya, Mas? Iya. Dan ini nuansa kita untuk breakfast di pagi hari. Dan beberapa menu yang ada di sini pun standar seperti halnya hotel ya. Kita lihat mulai dari sop merah, nasi putih, nasi goreng, mie Jawa, tumis ikan manis dan ayam bawang. Dan menu berikutnya ada bubur sumsum, bubur kacang hijau, ada puding, dan ini salah satu tempat juga untuk nongkrong ya, dengan view pantai. Menurut saya the best spotnya sih arah yang di sebelah sini. Oke, selamat pagi. Tadi kita udah sarapan, sekarang kita berada di Pantai Jungwok. Jadi untuk ke Pantai Jungwok ini sebaiknya turun aja pakai mobil, karena memang kalau dari resort Jungwok Resort cukup terjal ya, sehingga memang kalau kita menggunakan mobil bisa langsung turun dan jalannya nggak terlalu jauh dan parkir hanya sekitar 10.000 di sini. Karakteristik pantai Jawa di Jungwok ini sama halnya dengan pantai di Jawa pada umumnya, karena memang pantainya ini ombaknya deras. Hati-hati ketika kita membawa bayi dan lain-lain, karena di pantai Jungwok ini desiran ombaknya cukup keras, sehingga memang cukup riskan ya, atau cukup berbahaya kalau kita membawa anak kecil tanpa ada pendampingan. Dan di sebelah kiri maupun kanan saya juga terdapat warung. Jadi di Jungwok ini saya rasa semua fasilitas sudah cukup lengkap rekan-rekan ya. Tinggal bagaimana rekan-rekan menikmati pantai ini. Saran saya di pagi hari karena sunrise kelihatan dari sana, sunset berada di belakang. Jadi di pantai Jungwok ini cukup murah karena memang biaya masuk cuma 8.000. Dan kalau dihitung per kepala, per keluarga ya paling kalau 4 orang sekitar 8 kali 4 sekitar 32.000. Halo, selamat sore. Kali ini kita berada di Solo. Kita di naungan co-living. Ini salah satu penginapan kita di Solo. Dan di naungan co-living ini salah satu tempat ya, semacam penginapan, villa, dan juga kafe yang jadi satu. Jadi di Solo ini tepat di dekat mana tadi ya? Stasiun. Dan tempat ini menjadi tempat peristirahatan kita untuk istirahat di Solo. Dan di sini ada kafenya yaitu Nata Hati. Ini konsep co-working space dan juga kafe. Jadi kita lihat penginapan kita itu juga sangat bagus ya, karena memang ada VVIP room, ruang kerja dan lain sebagainya. Dan kita lihat juga ada toilet juga. Dan di naungan co-living seperti ini, untuk bentuk bangunannya juga sangat keren ya. Oke, kali ini saya berada di dalam dari naungan co-living. Di sini fasilitasnya juga menyediakan kolam renang ya, komunal, dengan desain yang menurut saya sangat kekinian dan menjadi daya tarik tersendiri di konsep kafe, tapi ada penginapan dan juga ada swimming pool yang buat anak-anak. Halo, selamat malam. Kali ini kita berada di Nasi Liwet Yusani. Kita mau makan salah satu wisata kuliner yang recommended yang ada di Solo dan selalu FYP di TikTok. Dan suasananya wah, kaki lima dan tentunya hidangannya enak-enak ini. Di Nasi Liwet Yusani ini tempat duduknya ada yang duduk, ada juga yang lesehan. Cuma kita coba duduk di sebelah kiri sini, langsung melihat penyajiannya secara langsung atau live cooking ya, live cooking, live service.
Dan menu-menu yang ada di sini ada nasi suwir paha bawah, sayap, kepala, tepong, brutu, uritan, anti ampela, usus, telur coklat, telur kukus, ketan, garang asem, ceker, dan harganya mulai dari 10 sampai 21.000 dan 25. Dan mulai minuman mulai dari 3.000-an. Jadi harga di sini tidak terlalu mahal ya rekan-rekan. Nah, ini salah satu nasi liwet Yusani, ada ayam, ada usus, ada baceman, ada jeroan. Yang membedakan nasi liwet ini kayak ketan ya. Wow. Jadi ini khasnya dari Solo, nasi liwet Yusani, dan suasananya cukup ramai nih di sini. Yuk kita lihat seberapa enak nasi liwet Yusani. Liwet ini dari pusat kota tadi sekitar 10 menit dari stasiun Balapan Solo, dari stasiun kereta. Ada Karangasem, ada Ludru. Jadi nasi liwet itu memang menjadi ciri khas makanan yang ada di Solo. Beda halnya dengan di Jawa Timur ya. Jarang saya menemukan nasi liwet yang ada di Malang ataupun di Batu. Dan ini vibes-nya memang vibes kita makan street food ya. Halo, selamat malam. Kali ini kita berada di Wedang Dongo Keprabon. Ini mulai tahun 1963. Lokasinya dekat dari Front One Hotel, dekat juga dengan balai kota. Kita sini nyoba ya kuliner khas dari Solo, yaitu ronde ya Beb ya. Jadi makan malam tadi nasi liwet kita tutup dengan ronde. Ini ronde Solo. Wah. Jadi ada kacang, ada kolang kaling, terus ada ronde. Nah, seperti ini. Dan harganya sangat murah, sekitar 15.000. Dan untuk secara rasa jahenya kental, kuat, dan kacangnya juga sangat empuk. Ini kolang kaling ya Beb? Ini ada kolang kalingnya juga ini. Kolang kalingnya enak. Bulat-bulatnya apa Beb? Ronde. Nah, ini rondenya, ini ada ronde pink. Ronde ya, bukan rondo. Nah, untuk makan malam di Solo dengan ronde, Wedang Dongo Keprabon, sangat sempurna untuk makan malam di Solo. Besok kita akan jalan-jalan lagi ke Pasar Klewer, dan sini terus kita Solo, ya nggak jauh-jauh dari belanja dan makan-makan.